Yesus. 1, 2, 3. Shalom Kak Gisi, apa kabarnya semuanya? Kali ini kita tidak bisa berkumpul di gereja karena kita berada di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa selalu ada hadirat Tuhan turun, selalu ada sukacita, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dimanapun, kapanpun, apapun yang kita semua lakukan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan, atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Sehingga kami pada hari ini kami bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segalanya Bapa. Kami ingin selalu bersyukur kepada Engkau Bapa. Bahkan di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah persoalan kami yang kami hadapi, kami yakin ada kuasa yang besar. Kami yakin ada penyertaan-Mu. Kami yakin kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kami bisa menjadi anak-anak muda yang penuh berapi-api Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di setiap kegiatan kami, setiap pekerjaan, studi kami Bapa, biarkanlah kami bisa menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan bahwa Engkaulah Yesus. Kami bisa membawa perubahan, kami bisa membawa dampak yang luar biasa Bapa. Biarkanlah masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang indah selalu ada dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sertai ibadah Kak Gisi ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kau sumber kemenanganku, berkuasa memerintah selamanya. Yesus Allah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Kau sumber kemenangan,
agung dan kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Allah Raja Mulia, Tuhan agung dan perkasa. Kau kemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Tinggi dan bambu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Dan bambu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan rancangan-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi dan bambu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi dan bambu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi
segenap hati, Raja katakan amin, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. padaku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku.
bukan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanku, bukan setia sampai akhir hidupku. Tiada yang tak mungkin, tiada yang mustahil bagi Kau, karena Kau besar, karena Kau luar biasa. Kau Raja, Kau Allah, Kau Bapa kami. Hanya Engkau, Yesus. Hanya Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Walaupun kami di rumah masing-masing, tempat kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya ada persekutuan yang indah tempat ini Tuhan bersama-sama walaupun melalui Zoom Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan ajar kami supaya kami fokus pada kebenaran firman Tuhan. Kami benar-benar menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau bekerja dalam pribadi setiap kami yang hadir sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Oke, shalom. Ini yang aku belum kenal ini tadi Eci ya. Eci sama siapa? Buka aja mic-nya nggak apa-apa. Sama Laura kok. Oke, sama Laura ya. Terus Eunika Juanita ini siapa? Dian. Dian kan, bener ya? Ya. Oke, halo Dian. Hai Lagi di jalan ya? Kak, apa kabar? Baik, sehat. Ya. Oke, kita mau dengar firman Tuhan ya. Oke, kita santai aja. Karena hari ini yang hadir juga nggak terlalu banyak, kita bisa lebih interaktif ya hari ini. Oke, kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan di Amsal 11 ayat 1. Kita buka sama-sama. Amsal 11 ayat 1, ayat yang pertama. Oke, Alkitabnya udah canggih ya, pasti udah ketemu. Aku baca ya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, kalau kita semua ikut pembacaan Alkitab dari GBI Rock 1 tahun, kita minggu-minggu ini lagi banyak baca Amsal ya. Amsal, hari ini Amsal 16 kalau nggak salah. Dan ini aku dapat beberapa hari yang lalu ketika baca ini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Sebenarnya ini konteksnya ngomongin soal usaha. Jadi ketika Raja Salomo menulis tentang ini konteksnya bicara tentang perumpamaan. Ini sebenarnya bukan perumpamaan. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Pokoknya ini konteksnya bicara tentang usaha. Jadi zaman itu di Israel, usaha itu mereka pakai timbangan. Atau kalian yang generasi ini tahu timbangan nggak ya? Timbangan batu yang harusnya tahu lah ya kalian. Kalau Kak Lisna pasti tahu. Kak Lisna yang kalau kita dulu orang jualan beras masih pakai timbangan, nah itu. Pasti kalian tahu. Nah dulu zaman Israel mereka jualan itu masih pakai timbangan. Neraca serong itu maksudnya gini, mereka itu pakai batu timbangan yang lebih ringan atau lebih berat. Jadi mereka pakai 2 jenis batu. Nah itu dibilang bahwa Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan berkenan itu akan batu timbangan yang tepat. Yang tepat ini maksudnya adalah yang nilainya sempurna seperti itu. Tidak ada kepalsuan. Kalau dibilang 1 kilo ya 1 kilo. Kalau 500 gram ya 500 gram. Nggak kurang dan nggak lebih. Kenapa Tuhan bisa berkenan kepada dibilang hal batu timbangan yang tepat? Karena orang yang melakukan usahanya dengan jenis batu timbangan seperti itu, mereka menggunakan standar yang tepat. Mereka nggak menggunakan standar yang salah, atau dalam hal ini neraca serong itu double standar yang ganda, dan Tuhan nggak suka itu. Tuhan nggak suka dengan ketidakjujuran. Kalau memang konteks ayat ini bicara tentang usaha, kita hari ini mau belajar di luar itu. Konteksnya memang di bidang usaha, tapi kita perlu ingat bahwa usaha itu atau bisnis atau pekerjaan itu salah satu aktivitas kegiatan dalam hidup kita. Dan kita bisa pakai ayat ini walaupun agak sedikit luar konteks dari
penulisannya. Apa yang mau kita belajar? Kita mau belajar hari ini soal standar. Kalau teman-teman ingat ya, di bulan April ketika aku sharing di ibadah kita onsite KGC ketika itu, kita ngomongin tentang identitas. Identitas itu intinya menunjukkan kita itu siapa. Dan biasanya itu bisa terlihat dari nilai-nilai kehidupan kita, dari standar-standar yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, makanya hari ini, sore hari ini, atau malam hari ini, kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan tentang menggunakan standar yang tepat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menggunakan standar yang tepat, itu juga akan memperlihatkan kepada orang-orang siapa kita sebenarnya. Kalau kita ngakunya sebagai anak-anak kerajaan, putra-putri kerajaan Allah, ya kita harus punya standar yang tepat dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang, oh ya aku anak-anak kerajaan, tapi kita nggak punya standar yang tepat dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Keduanya harus berjalan bersamaan ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, apa yang jadi standar dalam kehidupan kita? Nah itu kan pertanyaannya itu, apa yang jadi standar dalam kehidupan kita? Sederhana. Tadi kita nyanyi sama-sama kan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, yaitu. Tapi kalau kita mau persempit, standar yang bisa kita pakai, kalau kita mau kerajaan kan mungkin bagi kita, oh agak ngawang-ngawang gitu ya, kurang praktis. Yang praktis apa? Apa yang jadi standar kehidupan kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan dan kebenarannya. Itulah yang harus jadi standar dalam kehidupan kita, nggak ada yang lain. Kita mau belajar dari Daud. Ya, kita banyak yang sharing pasti belajar dari Daud ya, karena Daud orang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kita buka di Mazmur 119 ayat 105. Yang kalian, Kak, ada itu Mazmur ayat sampai 105? Ada. Mazmur 119 ayat 105. Kita buka sama-sama Mazmur 119 ayat 105. Tutu, ayo baca Tutu. Udah belum Restu? Ayo baca. Bacakan buat kita Restu. Ya, udah denger belum? Belum, udah. Udah. Ayo. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, thank you Restu. Nah ini ayat yang nggak sangat sering sih. Sering dinyanyikan lah ya, sering dinyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, orang-orang udah tahu lagu itu. Terang bagi jalanku. Kita tahu lagu ini, ayat ini juga familiar di telinga kita gitu ya. Dan Daud ngomong dalam Mazmur ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa temuin firman Tuhan tuh di mana? Ya sudah jelas di Alkitab. Alkitab sekarang kita di mana semua ya? Rata-rata di HP, dibawa kemana-mana. Sekarang kita enggak perlu sungkan bawa Alkitab. Kalau dulu zamanku masih sekolah minggu, bawa Alkitab masih bawa Alkitab fisik. Kalau kita bawa Alkitab kemana-mana pasti risih pas itu ya, masih remaja pas itu. Belum ngerti. Tapi sekarang orang enggak perlu risih. Di HP-nya pasti ada Alkitab semua. Dan kita bisa baca firman Tuhan tuh kapan saja. Oke. Sedikit pengetahuan yang harus kita tahu, bukan pengetahuan, kebenaran yang harus kita tahu bahwa Alkitab itu teruji. Kalau di sini ada beberapa yang belajar teologi ya, setahu gue. Alkitab itu teruji. Alkitab itu kumpulan surat yang sudah umurnya beribu-ribu tahun baru dikumpulkan setelah itu. Dan hal yang terpenting kita harus tahu itu, jangan sampai
kita setuju dengan pernyataan ini, Alkitab itu mengandung firman Tuhan, itu salah. Aku ulangi ya, jangan sampai kita itu dalam pikiran kita punya pemahaman bahwa Alkitab itu mengandung firman Tuhan. Bukan. Itu kurang lengkap. Alkitab itu firman Tuhan. Perbedaannya apa? Kalau kita ngomong Alkitab itu mengandung firman Tuhan, berarti ada hal lain selain firman Tuhan dalam Alkitab. Tapi enggak. Di dalam Alkitab, semuanya itu isinya firman Tuhan. Alkitab itu ya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi kalau kita ngomong Alkitab, firman Tuhan, itu enggak mungkin salah. Karena itu firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan itu bisa jadi salah karena yang menggunakan. Mungkin kita yang pemahamannya belum sempurna. Mungkin memang belum diwahyukan saja oleh Roh Kudus, atau mungkin kita belajarnya kurang tekun. Tapi kita harus mengerti kalau Alkitab itu tidak pernah salah. Dan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Oke? Nah, tadi kita baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata firman di Mazmur 119 ayat 105 ini di artinya itu adalah satu bentuk komunikasi ilahi dari Tuhan kepada manusia dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah perintah. Oke, bentuk pertama, jadi firman Tuhan itu adalah perintah buat kita. Tadi kalau kita nyanyi, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau yang kupandang selama hidupku, mengasihi muliakanmu Bapa dan Rajaku. Ada kata raja di situ. Kita harus punya mindset bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita warga kerajaan Allah. Kalau kita ngomong kerajaan, kita harus sadar dalam kerajaan itu yang memerintah itu raja. Bukan presiden, bukan perdana menteri. Kita agak susah mengerti konsep kerajaan di Indonesia dan di beberapa negara yang sudah demokrasi ya. Agak susah kita mengerti. Tapi kalau ada yang dari Jogja di sini, mungkin bisa relate sedikit. Karena di sana masih ada sistem kerajaan sedikit. Ya, ada Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya ya. Itu kerajaan. Kalau kita mengerti dan kita mengakui bahwa kita ini warga kerajaan, kita harus bisa melihat bahwa firman Tuhan itu adalah perintah, itu adalah titah, itu adalah hukum yang daripada Tuhan. Dan dalam kerajaan, melanggar hukum kerajaan itu, hukumannya mati. Sudah jelas. Tapi raja kita bukan raja yang kejam. Dia raja yang murah hati, dia raja yang maha pengasih. Pertanyaan kenapa sampai firman Tuhan itu harus jadi perintah? Kita harus ingat bahwa Tuhan itu kasih kehendak bebas kepada kita, kepada manusia. Sebenarnya mungkin nggak perlu Tuhan kasih kehendak bebas buat manusia. Buat apa? Karena kita ciptaan gitu loh. Nggak ada ciptaan lain di alam semesta ini yang Tuhan kasih kehendak bebas seperti manusia. Hewan enggak, tumbuhan enggak. Alam pun Tuhan enggak kasih kehendak bebas. Cuma manusia saja yang Tuhan kasih kehendak bebas. Makanya perlu ada yang namanya perintah. Terus kalau kita bilang, oh Tuhan kaku sekali. Enggak. Kita harus ingat posisi kita itu siapa. Kita itu ciptaan. Dia pencipta. Kita ini warga. Dia itu raja. Jadi memang harus ada perintah. Karena kalau tidak ada perintah, itu pasti berantakan. Tidak ada aturan pasti berantakan. Bapak senior, gembala senior kita, Pak Arifin ngajarin ke kita, ketiadaan hukum itu dosa. Unlawlessness itu sin. Itu adalah satu dosa. Ketidakteraturan itu dosa. Seperti itu ya. Jadi, firman Tuhan itu perintah buat kita. Kita zaman sekarang
kita kalau mau berkaca sedikit dalam kehidupan kita itu hidup sebenarnya dengan perintah kok. Kemarin minggu lalu aku sempat ngobrol sama temanku, kita pas ke Jakarta, kita ada acara, kita pulang kita ngobrol, kalau ke Jakarta sekarang pasti pakai map. Dia bilang, iya, sama. Kalau ke jalan-jalan besar mungkin enggak, tapi kalau udah jalan-jalan yang kecil pasti pakai map. Padahal dia orangnya tinggal di Tangerang, seumur hidupnya dia gitu ya. Ya pasti sering ke Jakarta lah. Tapi sekarang orang sudah terbiasa pakai map, pakai Google Map, pakai Waze gitu ya, pakai GPS, pasti pakai seperti itu. Dan itu kan kita ngikutin perintah. Ya kalau ngomong lah sekarang yang lagi heboh kemarin itu kan ada enggak yang beli BTS, McD BTS itu? Ada yang ngantri? Ada yang jual mahal enggak? Aku kemarin dikasih lihat istriku, harganya sampai 500.000, 1 juta. Ya enggak, ya buat apa sebenarnya? Kalau sampai kita beli kertas sampai 1 juta itu ngapain? Enggak perlu lah. Ya, kita perlu pakai hikmat zaman sekarang, lebih baik nabung daripada beli yang kayak gitu yang kurang berfaedah lah ya. Kecuali kalian kolektor lah, enggak apa-apa. Kalau kolektor ya silahkan, ada dananya silahkan. Tapi kalau enggak, mending ditabung. Ya kayak gitu, itu juga kalau kita lihat di sosmed yang viral kan karena ojol ya, yang Gojek atau Grab atau Shopee, mereka yang antri. Itu kan mereka juga hidup berdasarkan perintah. Beli makanan di mana, beli apa, kirim kemana. Ya kan nggak mungkin mereka disuruhnya beli McD BTS, mereka perginya ke AW. Nggak mungkin. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, kita itu hidup dalam perintah sebenarnya. Cuma mungkin kita nggak sadar. Tapi dalam hal-hal yang penting, seperti kehidupan kita, kehidupan rohani kita tuh nggak mau hidup dalam perintah. Tapi dalam kehidupan jasmani kita mau hidup melalui perintah. Sebenarnya kalau mau kita pikir-pikir juga, kita setiap hari secara natur ya, kita tuh juga hidup dengan perintah alam. Kalau sudah terang, itu saatnya bangun dan beraktivitas. Kalau sudah malam, sudah nggak ada matahari, sudah gelap, itu saatnya kita beristirahat. Memang seperti itu. Badan kita juga perintah kita, kalau sudah ngantuk ya tidur. Nah, sebenarnya hidup kita ini memang dihidup dengan perintah gitu loh. Cuma kita saja yang kadang nggak sadar. Untuk hal yang paling penting yaitu kehidupan rohani kita nggak mau hidup dalam perintah. Kita tuh harus sadar kalau kita itu terbatas. Manusia itu terbatas. Manusia itu nggak bisa melakukan segalanya. Nggak bisa. Tanpa Tuhan nggak bisa melakukan segalanya. Pasti tetap perlu Tuhan. Kita perlu belajar sama-sama. Sama-sama ya. Kalau aku ngomong kita, berarti aku juga termasuk. Kita perlu belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang kita ini hanya mau dengar yang mau kita dengar. Kadang kita tuh hanya mau baca yang kita mau baca. Kadang kita baca sesuatu itu dengan perspektifnya kita. Dan kita harus berhenti itu, kita harus belajar. Kita harus belajar setia sama setiap perkataan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Alkitab ngomong apa ya kita harus ikuti itu. Tentunya kita harus ngerti konteksnya apa, latar belakangnya apa, yaitu kita harus belajar sama-sama. Tapi kita harus stop untuk dengar apa yang mau kita dengar saja, dan kita mau mengerti apa yang menurut pemahaman kita harus berhenti itu. Kita setia sama setiap perkataan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang pertama, firman Tuhan yang dimaksudkan dalam Mazmur 119 itu adalah perintah. Yang kedua, firman Tuhan tadi itu adalah satu komunikasi ilahi dari Allah dalam bentuk pertolongan. Kalau tadi yang pertama itu perintah, yang kedua ini pertolongan.
Di sini rata-rata sebagian besar pasti bisa ngendarai motor ya. Ya aku yakin lah, motor atau sepeda gitu ya pasti bisa. Pasti pernah dengar yang namanya standarnya motor. Kakinya itu loh, kakinya itu namanya standar. Kalau kita pakai standar motor tuh kapan sih? Pasti pas motor atau sepedanya itu berhenti gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menolong badan motornya itu bisa menolong badan motornya itu untuk bisa berdiri dengan tegak gitu ya. Jadi nggak jatuh gitu ya. Pas lagi dimatikan, pas lagi diparkir. Sama. Firman Tuhan itu juga kalau kita ngomong standar, itu standar dalam kehidupan kita. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tolong kita. Fungsinya untuk tolong kita di saat-saat yang membingungkan, di saat-saat yang susah. Itu yang menolong kita. Ya nggak jauh-jauh lah. Contoh sekarang, buat teman-teman, mungkin teman-teman kaget ya, kok kenapa ibadah di Citra Raya kok dijadiin online lagi gitu ya. Karena saat sekarang ini emang lagi nggak menentu situasinya gitu. Kita bisa bilang bahwa sekarang ibadah kita online kan dulu selama beberapa minggu karena penyebaran virus COVID-nya memang lagi tinggi saat ini ya. Karena ya mungkin varian baru dan juga kemarin ada yang beberapa yang pulang kampung ketika libur panjang dan kembali. Kasus lagi tinggi memang. Dan aku kerja di salah satu rumah sakit swasta dan memang okupansi ranjang di rumah sakit lagi tinggi. Mereka lagi sedang buka kasur-kasur ranjang-ranjang yang baru ya, kalau kasur kan kayak tidur gitu ya. Ranjang perawatan yang baru sedang banyak dibuka dan okupansinya cukup tinggi sih. Bisa lebih dari 100%. Jadi memang saat-saat sekarang ini saat-saat yang nggak menentu. Kadang nanti mungkin minggu depan, mungkin kita atau 2 minggu lagi kita bisa buka kembali ibadah onsite. Tapi mungkin minggu depannya lagi mungkin kita harus lihat situasi, kita harus kembali ke online. Ya enggak apa-apa gitu. Kenapa enggak apa-apa? Karena kita ngerti. Tadi seperti Haeckel bilang, sampai nanti kita mati pun hadirat Tuhan itu selalu ada. Betul. Hadirat Tuhan itu selalu ada memang. Kitanya yang mengerti atau tidak kalau hadirat Tuhan itu selalu ada. Jadi dimanapun kita berada sebenarnya, kita beribadah, kita bersekutu dengan metode apapun, kalau kita mengerti dalam roh kita, dalam jiwa kita, kalau hadirat Tuhan itu selalu ada, kita nggak akan pusing. Kita tahu dimanapun, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu ada. Bahkan dalam apapun yang kita lakukan itu Tuhan selalu ada. Dan di saat yang susah seperti ini, kita butuh firman Tuhan. Karena itu penolongnya kita. Kalau enggak ada firman Tuhan, enggak akan kuat kita. Salah satu hal isu kesehatan yang cukup booming ya, bukan booming, kalau booming kan kayak positif sekali ya. Salah satu isu kesehatan yang cukup banyak terjadi di awal-awal akademi corona ini kan kesehatan mental. Banyak orang yang stres. Karena mereka nggak tenang, karena mereka tidak mengerti kebenarannya orang-orang yang seperti itu. Ya ngapain stres? Nggak bisa keluar ngapain stres? Ya nggak apa-apa, tuh di rumah aja emang kenapa? Yang penting ada damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita ngerti itu dimanapun kita berada, damai sejahtera Tuhan itu sumbernya damainya kita akan tenang aja, kita santai aja. Kita tetap sukacita. Nggak apa-apa. Gembala senior kita Pak Arifin itu nggak kurang aktif, teman-teman. Pak Roni yang, kalau kita lihat Pak Roni yang pecicilan kayak gitu ya, kita mau pecicilan. Maksudnya aktif sekali Pak Roni kalau lagi berkhotbah, kemudian hari-harinya juga aktif sekali. Itu kalau udah ikutin Pak Arifin juga nyerah Pak Roni itu. Pak Roni cerita sendiri, nyerah. Pak Roni bilang Pak Arifin itu kalau baterai itu energizer.
Aktif sekali Pak Arifin. Tapi di tahun lalu ketika awal-awal akademi corona ya Pak Arifin juga harus ngerti, dia ngerti bahwa oh aktivitas itu enggak bukan segalanya gitu loh. Pak Arifin bisa bilang ya ini saatnya kita recharge, saatnya kita refresh kembali, duduk diam, nunggu Tuhan ngomong apa, bersekutu lagi sama Tuhan. Ya saat-saat seperti ini, kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tetap tenang, kita enggak pusing. Kita percaya bahwa harapan itu ada, kita percaya tuh bahwa Tuhan pegang masa depannya kita. Oke? Jadi malam hari ini kita belajar bahwa untuk memperlihatkan identitas kita harus punya standar dalam kehidupan kita. Dan apa yang jadi standar dalam kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Ingat Alkitab itu firman Tuhan, bukan mengandung firman Tuhan. Beda. Kalau mengandung berarti ada hal lain selain firman Tuhan. Enggak. Alkitab itu firman Tuhan sepenuhnya. Dan Alkitab itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Oke? Jadi itu yang jadi standar dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu kalau kita ngomong secara umum lah, itu jadi perintah buat kita. Dan itu juga jadi penolong buat kita. Selain itu juga firman Tuhan ada nubuatan di dalamnya. Dan kita tahu kalau kita baca firman Tuhan, ke depannya hal-hal tidak akan semakin mudah, hal-hal akan semakin sulit. Karena firman Tuhan ngomong itu, bukan karena aku yang ngomong. Tapi kita percaya bahwa perkenanan Tuhan, tangan Tuhan itu selalu setia ada buat kita. Seperti itu ya. Oke, masih ada waktu. Aku mau dengar, ya kita mau lebih interaktif lah ya. Nggak satu arah aja. Nah, kira-kira dari teman-teman, menurut kalian, apa sih hal yang paling susah untuk menerapkan standar kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita? Susah banget, Kak, yang ini susah banget tak terapin. Ya bisa dalam pekerjaan, bisa dalam rumah, di mana aja lah. Kenapa menurut Kak? Apa yang paling susah dan kenapa? Ada? Ayo. Ada yang mau menyerahkan dirinya untuk menjawab pertanyaan? Tidak apa, kita santai aja. Tidak ada salah benar. Yang ada hanyalah benar dan belum benar. Ayo, ada? Masa harus ditunjuk? Emang suka ditunjuk orang-orang ini. Edo, ayo Pak Do. Menerapkan apa itu? Yang kebenaran firman Tuhan. Yang paling sulit menerapkan kebenaran firman Tuhan itu malas sih kok. Malas. Karena ada kan jangan malas kan, cuman untuk menerapkan kehidupan sehari-hari itu susah sih. Kadang kalau udah berada di comfort zone apalagi untuk keluar tuh kayaknya berat banget, tapi ya kita mau nggak mau harus berjuang gitu sih. Oke, yang lain siapa? Thank you Edo. Oh, memang harus tunjuk-tunjuk orang-orang nih. Oh, Vio, ayo Vio. Fionalia Umbutara. Apa Vio? Apa Kak? Nah itu pertanyaannya apa tadi? Loh, menurutmu inilah gampangnya, kesulitan apa yang kamu alami untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan? Bisa di rumah, bisa di pekerjaan. Apa ya? Atau kamu bilang enggak susah tuh? Oh ya enggak apa-apa. Ya enggak lah, enggak susah. Oh ya sudah.
Apa? Ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Kalau emang enggak susah ya bagus. Sebenarnya bukan susah sih, tapi mau nggak. Oke. Oke. Thank you, Vio. Oke. Si Restu senyum-senyum itu kayaknya dia punya, Kak. Oh iya. Ayo, silakan. Dia senyumnya kayaknya Silakan Restu. Kok parah? Apa tadi? Pertanyaannya apa? Oh. Jadi lupa. Nge-lag. Enggak. Kamu sudah ingat kok dari tadi senyum-senyum. Apa? Yang paling susah sebenarnya untuk menerapkan firman Tuhan itu menurutku adalah keinginan daging dan godaan dari dunia itu sebenarnya. Oke. Soalnya menurut saya ya anak muda itu cenderung gampang ikut arus dunia gitu. Wah, menurut saya seru. Tapi sebenarnya itu kita tahu itu kayak misalnya udah sama firman Tuhan itu tuh buruk gitu. Tapi menurut kita itu kayak menyenangkan. Jadi kita ikut gitu. Kadang sukanya gitu. Oke. Thank you Restu. Buat seseorang yang tidak mengerti pertanyaannya, kamu jawabannya bagus. Oh, Nanti kamu perhatikan. Oke, satu lagi. Eci coba Eci. Ayo, apa Eci? Kalau aku lebih ke konsisten dan penguasaan diri, Kak. Oke. Karena kan namanya, jadi untuk konsisten dalam situasi apapun gitu. Konsisten membaca firman, konsisten buat taat sama hal-hal kecil itu yang susah. Karena kan namanya hidup, suasananya beda-beda. Ada yang bikin jengkel gitu seringnya. Nah, itu yang susah untuk konsisten dan menguasai diri, penguasaan. Itu yang susah. Oke, thank you Eci. Iya, dari teman-teman jawabannya hampir sama kalau kita lihat ya. Intinya adalah bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Gimana caranya kita benar-benar tunduk sama Tuhan. Benar-benar tunduk sama kehendak Tuhan. Yang ngomong ini sempurna enggak? Enggak. Saya juga enggak sempurna. Kalau kita sudah sempurna, mungkin sudah sama Tuhan. Hidup kita itu enggak terus disempurnakan sampai nanti Tuhan panggil kita atau Tuhan jemput kita. Itu sudah sempurna, enggak ada proses lagi. Pak Heri. Shalom, Pak. Apa kabar Pak Heri? Nanti kita berdoa buat Pak Heri ya. Kondisi sudah makin baik, Pak. Ya, enggak usah ngomong, Pak, enggak usah. Saya tahu beratnya ngomong, Pak. Enggak apa-apa. Ganggu aja, Pak. welcome Pak Heri, anak KGP baru ya. Oh, dia batu karangnya dia. Dasarnya. Oke, tadi sampai mana aku ngomong? Iya, kita tuh terus disempurnakan, harus. Ya, apapun yang kita alami ya, kayak kesusahan apapun yang kita alami, itu proses penyempurnaannya kita saja. Kayak ini ada Pak Heri ya, dan Pak Heri ini kan enggak sendiri. Bukan satu-satunya di keluarga kita yang terkena COVID. Pak Roni yang kena, Pak Arifin yang kena. Saya yakin juga mungkin banyak kerabat kita yang kena. Tapi maksudnya apa? Kalau aku ngomong sama semua orang yang pernah jadi lulusan corona ya, lulusan COVID, mereka selalu ketemu Tuhan. Selalu ketemu Tuhan. Nggak ada yang enggak. Di saat mereka terbaring di rumah sakit, mereka susah nafas, rasanya itu enggak ada harapan. Ketika mereka berserah, pasti ketemu Tuhan. Pasti ketemu Tuhan. Nah itu proses kehidupan kita. Enggak cuma kalau sekarang kita ngomongin COVID terus ya, karena itu yang memang sedang terjadi. Kalau dulu mungkin beda gitu ya. Tapi ya itu proses penyempurnaan dalam kehidupan kita. Ya sama yang aku ngomong, aku juga enggak sempurna. Kita semua enggak sempurna. Kita harus ingat kita semua enggak sempurna. Oleh karena itu kita harus terus
setia sama proses yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan kita pakai pengalaman itu, kita pakai proses itu untuk benar-benar menaklukkan kehendak kita dalam kehendak Tuhan. Kita sama-sama belajar lah kalau untuk hal ini. Kalau masalah konsistensi, mau nggak mau, keinginan daging, ya kita sama-sama belajar. Gitu ya. Oke, sudah 1 jam. Tidak terasa. Kita mau berdoa ya buat Pak Heri. Nanti setelah itu kita bisa akhiri ibadah kita, aku akan pimpin dalam doa penutup. Tapi untuk berdoa untuk Pak Heri, aku minta tolong Kak Lisna berdoa. Kak Lisna, boleh Kak Lisna? Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada, Kak. Coba ke Vio aja, Kak, mungkin, Kak. Bisa? Dekat Vio nggak? Cek. Nah, udah. Silakan, Kak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman-Mu itu adalah perintah bagi kami dan itu juga penolong bagi kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa kami bisa bersama dengan Pak Heri hari ini, bahwa beliau juga mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa firman-Mu itu penolong baginya. Amin. Engkau satunya yang sanggup menyembuhkan beliau. Engkau Tuhan satu-satunya yang menghibur, menguatkan, memulihkan kekuatannya Tuhan. Sehingga kembali sedia kala dan bisa melayani kembali bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersyukur bahwa sampai hari ini beliau masih bisa bernafas, bisa bersama dengan kami. Itu sebuah anugerah yang terbesar yang Kau berikan buat Pak Heri. Dan kami terus memohon anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau terus bekerja. Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu bagi Pak Heri. Sehingga beliau melihat bahwa kekuatan yang sempurna dan kesembuhan yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya Pak Heri juga tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap menyatakan imannya hanya kepada Yesus Kristus. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkannya. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Tetap bersuka cita. Damai sejahtera Allah terus ada menyertai beliau. Sehingga ketika dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan semua yang dia kerjakan di rumah sakit Tuhan, dalam pengaringannya, dia keluar sebagai pemenang, dan dia mengucap syukur, dan itu sebuah kesaksian bagi banyak orang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa ketika kami berdoa bersama-sama, teman-teman kami KGC menyerahkan Pak Heri ke dalam tangan Tuhan, maka mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup Pak Heri. Dan kami percaya Tuhan, dia akan pulang ke tengah-tengah keluarganya dengan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati Pak Heri, tubuh kesediaan dan kuasa darah-Mu Tuhan, segala batuk, paru-paru yang mungkin sudah rusak, kami percaya Tuhan sudah sempurnakan, Tuhan sudah lakukan, dan organ-organ tubuh yang lemah Tuhan akan kuatkan, dan Tuhan sudah kuatkan, dan kami percaya Tuhan semua organ tubuhnya sudah disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati keluarga juga, Ibu Nela dan anak-anak yang ada di rumah, supaya keluarga yang di rumah juga tetap terpelihara dengan baik, tetap mengucap syukur, dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat persekutuan kami malam hari ini Tuhan.
Kami percaya di masa-masa yang tidak menentu seperti ini, Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan selalu melindungi kami. Mata Tuhan selalu tertuju atas kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Herianto. Kami percaya kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami tahu ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Pak Heri dipegang oleh tangan Tuhan, dijaga oleh tangan Tuhan. Kami percaya Pak Heri jadi pembawa damai bahkan di rumah sakit Tuhan. Dia jadi pembawa harapan, dia menunjukkan bahwa ada harapan dalam Kristus. Kami percaya Tuhan ada tugas ilahi yang Tuhan berikan kepada Pak Heri di rumah sakit Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biar kehendak kami Tuhan dalam kehidupan kami adalah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami jadi putra-putri warga kerajaan Allah. Kami jadi saksi. Kami menjadi pembawa Injil kerajaan dimanapun kami berada Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami sebagai manusia kami nggak mampu, tapi kami mau bersandar sepenuhnya pada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Heri, gimana Pak? Kondisinya sudah lebih baik Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak ya. Kondisi sudah lebih baik Pak. Gimana? Kondisinya sudah lebih baik. Sudah pernapasan. Oke Pak. Ya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Kita tetap kuat dalam Tuhan Pak, tetap sukacita. Tetap kita yakin bahwa ada damai sejahtera dalam Tuhan. Ya Pak Heri ya. Yuk foto dulu, Foto ya, ayo foto. Kamu ya Do ya? Kamu yang foto ya Do? Oke. Hitung Do. Ya, 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke. Udah. Jangan ketagihan. Udah difoto. Ya, pas keluar lagi. Oke ya, sampai ketemu lagi ya. Ya Pak Heri. Hai, istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa ya Pak. Terima kasih hadirin semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Besok ibadah ya. Ibadah See you. online. Besok ibadah online. See you online. Yes.